Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciliatul Kutsiah dengan NIM 221360005 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang telah saya tulis yang berjudul Ilmu Nahwu Al-Arabi, yang di dalamnya berisi definisi, sejarah, dan landasan serta mazhab-mazhab ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk dapat memahami teks-teks berbahasa Arab. Ilmu nahwu dikodifikasi oleh Imam Abu Aswad Ad-Du'ali atas instruksi Imam Ali bin Abi Thalib. Ide ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor agama dan faktor sosial budaya. Dalam sejarah munculnya ilmu nahwu disebutkan bahwa Khalifah Ali beserta para tokoh bahasa Arab telah menyusun sedikit demi sedikit teori ilmu nahwu yang merupakan cikal bakal munculnya ilmu nahwu. Selanjutnya, ilmu nahwu berkembang tahap demi tahap sehingga menjadi suatu ilmu yang sempurna yang mengkaji tata bahasa Arab dan menjadi unsur penunjang bagi siapa saja yang mempelajari bahasa Arab, baik dari orang Arab sendiri maupun dari orang non-Arab. Awal mula perkembangan nahwu berasal dari Basrah hingga meluas ke Kufah, Baghdad, Andalusia, dan Mesir. Pengertian ilmu nahwu. Kata nahwu merupakan bentuk masdar dari naha yang memiliki beberapa makna. Yang makna utamanya adalah al-qasdu, berarti arah, maksud, dan tujuan. Selain bermakna al-qasdu, beberapa makna lain kata nahwu yaitu at-thoriq yang berarti jalan, al-jihah yang berarti sisi, al-misal yang berarti percontohan, dan al-miqdar yang berarti kira-kira. Ilmu nahwu disebut juga ilmu i'rab. Secara umum, terminologi nahwu adalah ilmu tentang prinsip-prinsip yang menjelaskan keadaan atau status harokat akhir kata dari segi i'rab dan bina. Kemudian dinukil dari buku Mulakhas Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah karangan Fuad Ni'mah, pengertian nahwu adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan fungsi setiap kata dalam sebuah kalimat dan bunyi harokat akhir kata serta bagaimana cara mengirobnya. Dari definisi ilmu nahwu secara terminologi tersebut dapat ditarik dalam sebuah kesimpulan, yaitu ilmu nahwu adalah ilmu tentang prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah bahasa Arab yang fungsinya untuk mengidentifikasi kedudukan sebuah kata berbahasa Arab dan bunyi harokat akhirnya disebabkan pertemuan dengan kata lain dalam susunan kalimat dari segi i'rab dan bina. Sejarah ilmu nahwu. Faktor pendorong berdirinya linguistik Arab dapat dirujuk pada faktor agama dan faktor sosial budaya yang tidak berhubungan langsung dengan faktor agama karena bahasa Arab sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Sementara faktor yang tidak terkait langsung dengan agama adalah fanatisme Arab. Mereka, orang Arab, sangat bangga dengan bahasa mereka, sehingga mereka sangat khawatir bahasanya terkontaminasi ketika berinteraksi dengan orang luar. Faktor lain yang dianggap penting adalah adanya kebutuhan mendesak dari orang Ajam yang telah diarabisasi terhadap kaidah yang bisa mereka jadikan pegangan. Landasan atau sumber hukum ilmu nahwu. Yang pertama, sama. Menurut bahasa, sama artinya mendengar. Sedangkan menurut istilah, sama dikemukakan oleh Asyuyuti adalah setiap perkataan yang dipercaya kefasihannya yang mencakup kalam Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan kalam Nabi Shallallahu alaihi wasallam
juga perkataan orang-orang Arab, Muslim atau kafir. Sama dalam konteks nahwu berarti sebuah penelitian atau peristiwa bahasa yang dilakukan oleh para ahli dengan cara mencari informasi dari perkataan yang dapat dipercaya kefasihannya dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran, hadis Nabi, dan perkataan Arab, baik berupa syair maupun prosa. Kemudian yang kedua, ijma. Ijma secara etimologi yaitu kesepakatan. Sedangkan secara terminologi, ijma menurut para linguistik Arab yaitu kesepakatan antara ulama nahwu Basroh dan Kufah. Ibnu Jini mengemukakan bahwa ijma adalah kesepakatan ulama dua negeri Basroh dan Kufah. Dan kesepakatan itu boleh menjadi hujjah bila orang lain mengakui bahwa hal itu tidak bertentangan dengan nas dan yang dikiaskan kepada nas. Namun bila tidak ada pengakuan, maka ijma tersebut tidak dapat dihujahkan. Kemudian yang ketiga, kias. Kias secara bahasa artinya membandingkan atau mengukur sesuatu dengan yang lain. Menurut istilah, kias adalah menyamakan sesuatu yang belum berlaku ketentuan hukumnya kepada sesuatu yang sudah berlaku, atau dinyatakan hukumnya dengan catatan jika dalam keduanya masih ditemukan kesamaan makna. Kias dalam usul nahwu adalah suatu metode yang berusaha untuk menetapkan kaidah dari far'u atau kasus kebahasaan yang belum diketahui hukumnya, berdasarkan hukum yang sudah ditetapkan pada asal karena di antara keduanya terdapat ilat yang sesuai. Kemudian yang keempat, istishab. Istishab secara lugawi artinya selalu menemani atau selalu menyertai, atau diartikan dengan minta bersahabat, atau membandingkan sesuatu dan mendekatkannya, atau pengakuan adanya perhubungan, atau mencari sesuatu yang ada hubungannya. Secara terminologis, istishab adalah keluarnya kalam dari arena cakupannya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan makna yang dimaksud. Ada juga yang berpendapat bahwa istishab adalah menetapkan lafaz sebagaimana semula tanpa ada perpindahan makna dari asal. Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa para ulama nahwu mengatakan bahwa al-istishab itu adalah kembali kepada makna asal kata dan asal penggunaannya selama tidak ada alasan yang merubah makna. Contohnya, isim yang pada asalnya adalah mu'rab, maka akan tetap mu'rab sampai ada dalil yang membuat dia menjadi mabni, seperti tasbih al-hurf, baik itu tasbih al-wad'i, isti'mal, atau iftiqor. Selanjutnya, mazhab-mazhab ilmu nahwu. Syauqi Daif membagi perkembangan ilmu nahwu berdasarkan mazhab-mazhab atau al-madaris dengan menyebutkan sejumlah tokoh yang dominan pada setiap aliran mazhab, yakni mazhab Basroh, mazhab Kufah, mazhab Baghdad, mazhab Andalusia, dan mazhab Mesir. Aliran Basroh dan Kufah merupakan dua aliran yang paling berpengaruh karena keduanya mempunyai otoritas dan independensi yang tinggi. Kedua aliran tersebut juga mempunyai pendukung yang banyak dan fanatik, sehingga mampu mewarnai aliran-aliran berikutnya. Adapun tiga aliran yang lain disebutnya sebagai aliran turunan, yang
berinduk pada salah satu aliran utama atau merupakan hasil paduan antara keduanya, yang termasuk tiga aliran tersebut yaitu aliran Baghdad, Andalusia, dan Mesir.